Halo, saya Ella. Hari ini kita akan belajar basic makeup. Hari ini saya ditemani oleh Davina. Davina model saya. Sebelum kita mulai belajar makeup, sebaiknya kita mengetahui beberapa kuas yang akan kita gunakan untuk kita belajar makeup. Sebelum kita mulai belajar makeup, saya akan mengenalkan beberapa kuas yang akan kita gunakan untuk kita belajar makeup. Yang pertama adalah kuas untuk foundation. Seperti ini, bentuknya pipi, kita bisa apply di seluruh wajah model. Seperti ini. Kemudian, yang kedua adalah kuas untuk loose powder, seperti ini bentuknya. Ini kita bisa apply loose powder seperti ini. Lalu yang ketiga adalah ini kuas untuk twist cake atau compact powder. Tapi bisa juga untuk loose powder. Nah, dia cara pakainya adalah di tap-tap seperti ini. Berikutnya adalah kuas untuk contour seperti ini. Dia agak miring, kita apply-nya di sini. Dan bisa juga kita apply di rahang dan bisa juga di kening seperti itu. Berikutnya adalah kuas untuk area mata. Kuas untuk area mata saya punya ada gunakan 4 saja untuk belajar makeup kita, itu sudah cukup. Yang pertama adalah untuk kuas highlight seperti ini. Kuas highlight kita gunakan di bawah alis seperti ini. Berikutnya adalah kuas untuk eyeshadow seperti ini. Kita apply-nya di kelopak mata seperti ini. Berikutnya adalah kuas untuk blending seperti ini. Dia agak bulat ini bulu-bulu kuasnya. Nah, kita bisa apply seperti ini. Ini untuk blending supaya eyeshadow-nya tidak ngeblok. Dan yang berikutnya adalah kuas yang agak pipih dan miring bentuknya. Nah, dia kuas untuk eyeliner. Kita apply-nya di eyeliner di bagian mata bawah, bisa untuk eyeliner yang tipis maupun tebal. Kemudian yang berikutnya adalah spoolie. Spoolie ini untuk membentuk alis seperti ini. Lalu berikutnya adalah kuas untuk highlight. Kita biasa pakai di antara blush on, antara tulang pipi dan di atas tulang pipi. Di sini kita juga bisa gunakan di highlight di hidung dan juga bisa di dagu. Kemudian yang ini adalah kuas untuk kita membersihkan sisa-sisa loose powder ataupun eyeshadow yang jatuh atau fall out. Kita bisa gunakan ini seperti ini. Bisa seperti ini. Dan yang terakhir adalah kuas untuk lipstick seperti ini. Kuas lipstick kita akan gunakan seperti ini. Itu adalah beberapa kuas yang sebaiknya teman-teman miliki untuk belajar makeup. Selain kuas-kuas tadi, saya juga menggunakan spons seperti ini. Yang ini bisa kita gunakan untuk foundation dan juga contour. Kemudian
spons yang ini bisa kita gunakan untuk loose powder atau bedak tabur seperti ini. Kita akan mulai langkah make up kita yang pertama, yaitu membentuk alis dengan cara mencukurnya. Saya akan mencukur alis Vina hingga bentuknya terlihat bagus. Sebelum kita mencukur, sebaiknya kita sisir dulu alisnya sehingga kita tahu bentuk alisnya itu seperti apa. Kita akan mencukur bagian anak-anak rambut di bawah alisnya ini dengan arah yang berlawanan dari pertumbuhan alis supaya akan lebih bersih daripada kita mencukurnya dengan searah pertumbuhan alis. Jadi kita cukur berlawanan dengan pertumbuhan alisnya seperti ini, dan biasanya saya hanya mencukur sedikit saja, jadi tidak sampai habis. Jadi bentuk alisnya itu masih ada, tidak terlalu kecil seperti itu. Seperti ini saja, jadi tidak terlalu kecil. Begitupun dengan yang di sebelahnya. Kita sisir dulu alisnya, baru kita cukur yang berlawanan arah. Seperti itu kita membentuk alisnya. Setelah membentuk alis, kita bersihkan wajahnya dengan pembersih yang bisa digunakan untuk semua jenis kulit, lembut dan juga berbahan dasar air. Ini juga sekalian untuk membersihkan alis yang tadi kita sudah bentuk. Jangan lupa di bawah mata juga dibersihkan. Setelah pembersihan wajah, langkah berikutnya adalah aplikasi moisturizer. Ini sangat penting untuk kelembapan dari wajah model kita. Gunakanlah moisturizer yang berbahan dasar air. Bisa gunakan tangan seperti ini, aplikasi hingga merata ke seluruh wajah model. Setelah moisturizer, langkah berikutnya adalah memakai primer. Kita ambil primernya di sini, di valet. Lalu kita bisa gunakan kuas foundation untuk aplikasi primernya. Ini primer kita bisa gunakan di seluruh wajah. Seperti ini, aplikasi di seluruh wajah hingga merata. Karena model saya kulitnya berminyak dan pori-porinya agak membesar, jadi saya gunakan primer yang kedua, yaitu primer yang khusus untuk menutupi pori-pori dan juga di area T-zone. Primer ini berbentuk gel dan transparan, jadi setelah memakai primer yang tadi yang ada berwarna tidak masalah, karena primer yang ini tidak berwarna. Dan juga untuk di area T-zone-nya saja seperti ini, karena area T-zone cenderung berminyak, jadi untuk mengurangi minyak di area T-zone-nya dan juga bisa cari di mana yang pori-porinya besar, boleh
di aplikasi primernya. Nah, fungsi primer sendiri adalah untuk mempertahankan make up lebih lama. Setelah pemakaian primer, berikutnya adalah memakai foundation. Nah, foundation sendiri untuk kulit berminyak biasanya memakai yang liquid, tetapi kelemahannya ini tidak tahan lama. Sementara kalau untuk yang kulit kering bisa atau normal bisa menggunakan yang creamy. Karena model saya kulitnya berminyak, jadi saya menggunakan yang lotion. Kita selalu gunakan palet untuk alas menuang primer, foundation, atau apapun itu. Kita gunakan kuas untuk foundation. Aplikasi foundation mulai dari bagian kening dan aplikasinya arahnya adalah ke bawah. Jadi dia mengikuti arah pertumbuhan bulu-bulu yang ada di wajah. Kenapa begitu? Karena kalau kita aplikasinya tidak mengikuti bulu-bulu yang ada di wajah, nanti kelihatan tidak rapi bulu-bulunya, jadi ada yang kelihatan seperti itu ya teman-teman. Jadi kita aplikasi semua sampai benar-benar merata di seluruh wajah model kita seperti ini. Setelah pemakaian foundation, berikutnya kita akan membuat kontur di wajah. Kontur berguna untuk menonjolkan bagian-bagian wajah sehingga wajah terlihat sempurna. Kontur sendiri terdiri dari dua, yaitu ada shading dan highlight. Shading itu untuk menutupi kekurangan pada wajah, sementara highlight untuk menonjolkan kelebihan pada wajah. Di mana saja kita apply shading dan highlight itu, berikut kita akan lakukan ya teman-teman. Kita apply dulu bagian shading. Shading kita bisa apply di tulang hidung kiri dan kanan, kemudian kita bisa apply di tulang pipi, kemudian di bagian rahang, dan juga di seluruh wajah model. Jika model kita wajahnya bulat ataupun terlalu lebar, itu bisa kita apply di seluruh pinggiran wajah dari model. Nah, untuk ini kita akan mulai dari shading yang di hidung. Nah, di bagian hidung ini kiri dan kanan kita apply dulu. Seperti ini bagian yang di tulang hidung. Setelah yang di tulang hidung, kita apply yang di tulang pipi. Mulai dari mendekati telinga, lalu kita bawa ke, boleh juga model kita minta untuk memonyongkan bibirnya. Coba. Nah, jadi kita akan dapatkan nih tulang pipinya langsung. Nah, di sini kita bisa apply. Kemudian di sebelahnya lagi kita juga apply di sebelahnya. Nanti saya akan lihatkan ya kalau sudah selesai apply. Setelah itu juga di bagian rahang di sini untuk membuat wajahnya menjadi tirus. Itu juga di kiri dan kanan. Berikutnya setelah shading kita akan apply highlight. Di mana saja apply highlight? Highlight itu bisa di tulang hidung, kemudian di kening, kemudian di bawah mata, dan juga di dagu. Kita akan mulai di hidung ya teman-teman. Hidung kita kasih highlight yang putih, kemudian di kening. Kening di sini di atas T-zone kita bisa kasih juga warna highlight yang putih, kemudian di bawah mata. Di bawah mata kita bisa apply juga berbentuk segitiga di kiri dan kanan. Nah, seperti ini.
kemudian juga di dagu, bisa apply di dagu, juga berbentuk segitiga. Tujuannya supaya nanti dagunya lebih, kesannya lebih runcing, lebih tirus ya. Nah seperti ini teman-teman hasil kontur, apply kontur, yaitu di tulang pipi, kemudian ada di rahang kiri dan kanan, tulang pipi kiri dan kanan, kemudian juga di tulang hidung kiri dan kanan, dan kemudian highlightnya ada di tengah hidung ya, tengah hidung, kemudian ada di kening, ada di dagu, dan juga ada di bawah mata. Itu adalah tempat kita melakukan kontur. Setelah itu kita baurkan supaya terlihat lebih proporsional. Ini adalah hasil kontur yang sudah kita blend atau kita baurkan. Nah, jadi hasilnya lebih natural. Nah, ketika kita mau blend ataupun kita aplikasi kontur, kita juga bisa minta modelnya untuk memonyongkan mulutnya. Nah, seperti ini. Jadi kita pas untuk apply konturnya ataupun shadingnya itu tepat di tulang pipi dari model kita, sehingga pas kontur yang didapat. Langkah berikutnya adalah penggunaan concealer. Nah, concealer bisa kita berikan di area di bawah mata dan di area-area lain yang ingin dicerahkan. Nah, caranya seperti ini, kita apply di bawah mata, titik-titik seperti ini, kemudian di bawah mata yang satunya, dan juga bisa di atas alis seperti ini, kemudian juga bisa di cuping hidung di sini, karena biasanya suka agak gelap di daerah situ, dan bisa juga di bagian dagu. Jika sudah, teman-teman bisa lihat apply concealer, lalu kita bisa ratakan dengan menggunakan kuas foundation. Seperti ini, ratakan, di tap-tap, tap-tap seperti ini. Seperti ini, di tap-tap. Ini kita tap-tap, dan boleh juga menggunakan spons seperti ini untuk lebih, jika teman-teman tidak ada kuas foundation, itu boleh. Ini akan memudahkan dan lebih meresap lagi. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita aplikasi blush on dalam. Pakai blush on dalam itu di antara shading dan di bawah concealer di sini. Teman-teman bisa apply ini blush on dalam yang berbentuk krim. Kita bisa apply warna yang pink untuk mencerahkan, tapi ketika dapat customernya atau modelnya kulitnya agak tan atau agak gelap, boleh beri yang warna orange seperti itu. Langkah berikutnya kita apply loose powder. Teman-teman bisa gunakan loose powder yang translucent atau transparan, karena ini cocok untuk semua jenis kulit dan warna kulit. Aplikasi menggunakan kuas yang tadi seperti ini, teman-teman bisa apply lalu tepuk dulu sedikit, baru aplikasi seperti ini. Jadi di seluruh wajah. Jangan takut menggunakan loose powder agak banyak, dia nggak masalah, karena dia hanya akan menempel yang benar-benar kita sudah kuas atau kita apply seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah bisa gunakan compact powder dengan menggunakan kuas yang seperti ini, lalu kita
tap-tap compact powder ini akan menyempurnakan foundation yang sudah kita apply, kemudian complexion tadi akan lebih sempurna dengan memakai compact powder, dan make up akan lebih bagus atau kulit akan lebih ketutup lagi dengan menggunakan compact powder ini. Berikutnya kita akan buat alis. Bagaimana sih cara buat alis? Itu kadang-kadang buat alis itu agak susah ya teman-teman, tapi kita bisa mengukur membuat alis. Untuk yang pertama adalah saat garis cuping hidung, teman-teman bisa lakukan ini, lalu titik di sini, titik. Nah, setelah lurus teman-teman bisa juga untuk mencari tinggi alis itu diagonal, mulai dari cuping hidung menuju ke puncak alis. Jadi di mata ini ada diagonal, maka teman-teman akan dapatkan puncak alis di sini, lalu titikin di sini. Nah, setelah dapat puncak alis, lalu untuk ujung alis atau alis yang paling belakang adalah teman-teman bisa di sejajar dengan sudut mata. Nah, seperti itu, diagonal sudut mata, teman-teman kasih titik seperti ini. Nah, setelah teman-teman dapat titiknya, lalu teman-teman apply jadi satu. Nah, tarik garis seperti ini. Seperti ini. Untuk dulu alisnya seperti ini. Setelah kita dapatkan polanya, baru kita isi alisnya. Kita buat dulu yang sebelahnya ya. Sama dengan cara yang sama, yaitu di sini untuk pangkal alis. Nah, kemudian yang diagonal untuk puncak alis, dan sudut mata untuk ujung alis. Titikin juga seperti ini. Lalu teman-teman tarik garis yang sudah didapat tadi dari mulai pangkal alis menuju puncak alis dan menuju ke ujung alis, seperti itu. Nah, bentuk dulu, jadi kita dapat bentuknya alis dulu, baru setelah itu nanti kita akan mengisinya dengan pensil alis. Kita sudah dapat gambar garis atas dan garis bawah alis. Ini garis atas dan garis bawah alis. Nah, setelah itu kita akan isi bagian alis yang kosong itu, boleh dengan pensil alis, boleh juga dengan eyeshadow ataupun eyebrow khusus yang seperti serbuk, ataupun eyeshadow yang khusus untuk alis. Itu juga bisa untuk mengisi bagian tengah alisnya. Kita akan mengisi garis alis yang sudah kita dapatkan tadi dengan eyebrow khusus untuk alis yang berbentuk seperti eyeshadow. Isi bagian-bagian yang kosong seperti ini. Isi seperti ini. Bisa gunakan spoolie untuk merapikan bentuk alis. Spoolie kita gunakan untuk mendapatkan bentuknya yang lebih natural. Jadi di depannya dia tidak bergaris, tapi lebih natural. Rapikan bentuk alis yang sudah kita dapat dengan bisa dengan concealer atau bisa juga dengan base eyeshadow.
Di bawahnya kita bisa apply seperti ini. Lagi. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita baurkan menggunakan kuas. Seperti ini. Sehingga bentuk alisnya jadi terlihat seperti ini. Untuk membuat serat alis, teman-teman juga bisa menggunakan maskara khusus untuk alis, ataupun maskara yang sudah lama, itu bisa gunakan kuasnya kan ada, atau khusus yang untuk eyebrow. Dia ada seperti ini ada krimnya juga, bisa kita aplikasi krimnya, lalu seratnya kita tarik ke atas seperti ini. Maka nanti akan jadi alis yang berserat, yang bawa ke atas ya. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah kita membuat alis, berikutnya adalah memakai eyeshadow. Nah, kita akan membuat eyeshadow yang natural saja. Saya biasa menggunakan ini sangat bagus karena pigmented. Pertama kita akan apply di bagian kontur atau crease dulu. Kita aplikasi warna yang lebih gelap di bagian kontur atau crease-nya. Seperti ini. Ketika teman-teman khawatir ada yang eyeshadow-nya jatuh-jatuh atau fall out, teman-teman boleh baking dulu di bawah matanya itu dengan loose powder. Di bawahnya boleh di baking dengan loose powder. Seperti ini. Jadi ketika eyeshadow-nya nanti ada yang jatuh-jatuh atau fall out, itu mudah untuk menghapusnya. Baking dulu saja di bawah matanya. Jadi nanti di bawah mata kalau ada yang fall out itu tidak jadi kotor, tidak jadi hitam atau cemong ya. Oke, kita lanjutkan eyeshadow-nya. Kita aplikasi di kontur atau di crease seperti ini. Jika sudah, kita bisa aplikasi highlightnya. Boleh di blend di bagian perbatasan kontur dan highlight supaya tidak ada garis, supaya ngeblend di sini. Jika sudah, teman-teman juga bisa apply lagi di bagian lidnya atau kelopak. Nah,
Ketika teman-teman gunakan kuas yang sama, teman-teman sebaiknya bersihkan dulu kuasnya dengan cara ini alat pembersihnya, teman-teman tinggal sapukan saja di sini, maka kuasnya akan jadi bersih lagi. Jadi warna yang udah kita pakai tadi itu tidak menempel di kuas kita. Berikutnya kita aplikasi di bagian lidnya. Bisa tambahkan highlightnya. Dan dirapikan di crease ataupun di konturnya. Berikutnya aplikasi eyeliner. Boleh gunakan eyeliner gel, eyeliner cream seperti ini, atau eyeliner pensil. Aplikasi mulai dari sudut mata dalam menuju ke tengah, lalu dari sudut mata luar menuju ke tengah. Jadi bertemu di tengah, seperti itu. Ini akan mempermudah teman-teman aplikasi ketimbang teman-teman dari depan langsung ke belakang, karena kadang-kadang tangannya bergetar, jadi eyelinernya keriting. Langkah berikutnya adalah pemasangan bulu mata atau eyelashes. Sebelum kita pasang bulu matanya, kita jepit dulu bulu mata modelnya. Minta modelnya atau customer kita untuk agak sedikit menunduk, baru kita jepit bulu matanya. Seperti ini, lalu jepit juga yang sebelahnya. Jika sudah, baru kita berikan lem bulu mata di eyeliner tadi. Teman-teman bisa gunakan lem yang berwarna hitam untuk lebih mempermudah teman-teman, karena kalau yang putih itu biasanya kelihatan kan warnanya. Kalau yang hitam ini sudah seperti eyeliner. Baru kemudian kita pasang bulu matanya. Jangan lupa tadi teman-teman boleh ukur dulu ya, kalau memang bulu matanya kepanjangan boleh dipotong. Boleh dibantu juga dengan alat ini, ditekan-tekan supaya benar-benar menempel. Jika sudah menempel, boleh dibuka matanya. Nah, coba lihat ke depan. Oke, kita akan pasang yang satu lagi ya. Berikutnya adalah maskara. Ketika menggunakan maskara, teman-teman boleh maskara yang melengkung ini dibalik, jadi seperti ini. Nah, lengkungannya baru kita apply ke atas. Biasanya kan pakainya lengkungnya seperti itu. Jadi yang lengkung justru di bawah. Nah, kita bawa ke atas. Nah, seperti ini. Dibalik. Ini akan membuat lebih tahan lama.
Dan maskara juga akan menyatukan antara bulu mata asli dengan eyelashesnya. Berikutnya adalah blush. Kita akan apply blush di kontur yang kita sudah buat tadi, tinggal mengikuti saja. Bisa gunakan seperti ini dengan cara memutar-mutar, dirotasi, dan di blend. Satu lagi, juga tinggal mengikuti kontur yang sudah kita buat tadi di awal. Langkah berikutnya adalah menggunakan lipstick. Teman-teman bisa bentuk dulu bibirnya menggunakan lip liner ataupun menggunakan lipstick langsung. Bentuk dulu bibirnya, setelah bibirnya dibentuk baru diisi dengan lipstick. Model saya bibir atasnya dia lebih kecil, jadi boleh dibesarkan sedikit supaya proporsional atau balance dengan bibir yang bawahnya. Berikutnya apply lip gloss supaya lipstick ataupun bibirnya terkesan lebih glossy dan segar. Boleh apply lip gloss dengan warna transparan sehingga tidak berpengaruh terhadap warna lipstick yang sudah kita aplikasi. Berikutnya kita akan membuat lipstick ombre. Seperti apa sih cara membuat lipstick ombre? Yang pertama, teman-teman aplikasi lipstick dengan warna yang soft dulu atau warna-warna yang nude. Kemudian nanti di bagian tengahnya teman-teman bisa isi dengan warna yang lebih bold seperti itu. Nah, kita buat ya teman-teman. Oke, kita akan apply lipstick yang warna nude pertama. Seperti ini. Kita apply dulu. Warna-warna ini nggak terlalu terlihat, memang warnanya seperti warna-warna kulit. Apply juga di bagian atas. Semua di-apply semua hingga merata ya teman-teman. Ini boleh buka sedikit nah. Karena bibir atasnya model agak kecil, boleh apply melebihi batas bibirnya supaya bibirnya proporsional, jadi besarnya sama dengan yang bawah. Seperti ini. Kita apply dulu warna-warna yang soft. Seperti ini. Ratakan dulu biar benar-benar teraplikasi dengan baik ya teman-teman semuanya. Nah, coba lihat. Nah, ini sudah kita dapatkan warna yang softnya. Selanjutnya kita akan apply di bagian tengah dengan warna yang lebih bold atau lebih terang. Berikutnya kita akan apply dengan
warna yang bold. Di bagian tengahnya saja seperti ini. Teman-teman tinggal tap-tap. Seperti ini. Juga di bagian atasnya tap-tap. Coba lihat sini lah. Jadi tidak hanya rambut yang diombre, bibir juga bisa diombre ya. Ya, coba teman-teman lihat. Nah, ini sudah jadi lipstik kita ombre. Ya, nah untuk lebih hasilnya lebih glossy, kita bisa tambahkan dengan lip gloss yang transparan. Teman-teman bisa apply di sini. Satu lagi. Seperti ini. Jadi lipstiknya ombre. Di pinggirnya warna nude atau warna-warna yang soft, lalu di tengahnya warna yang bold. Teman-teman tap-tap seperti ini, jadilah lipstick ombre. Selanjutnya aplikasi bronzer. Nah, aplikasi bronzer ini berguna untuk memberikan kesan yang hangat dan lebih glowy. Bisa aplikasi bronzer pada tulang pipi di sini, kemudian di yang sebelahnya juga, lalu pada tulang hidung, dan juga pada kening atau dahi, bisa seperti itu. Dan boleh juga sedikit di dagu untuk memberikan efek lebih panjang dagunya. Boleh mixing bronzernya dengan yang lebih light untuk menghasilkan kesan yang lebih segar. Itu aplikasi di tulang hidung, kemudian di kening atau di dahi, dan sudah pasti aplikasi di tulang pipi kiri dan juga pipi yang kanan. Bisa aplikasi juga di filtrum dan juga di dagu untuk memberi kesan wajahnya lebih panjang. Seperti itu. Jika sudah selesai, boleh rapikan kembali atau dengan menggunakan transparan powder. Sebagai sentuhan terakhir, aplikasi atau semprotkan setting spray ini berguna untuk mempertahankan make up lebih tahan lama. Aplikasi setting spray jangan terlalu dekat, nanti terlalu basah wajahnya, tapi jangan juga terlalu jauh. Jarak idealnya adalah 30 cm. Selesailah demo make up basic kita. Semoga bisa membantu teman-teman dalam make up untuk diri sendiri maupun untuk customer di salon. Terima kasih.